kelompok 135A dengan Bapak fasilitator kami, Bapak Slamet Supriyadi MED, dengan pengajar praktik Ibu Karla yang kali ini akan belajar mempraktekkan proses coaching dan melakukan supervisi akademik. Bersama saya Sylvia Putri Anggraini dari TK Negeri Pembina 3 Kota Malang dan rekan saya Sri Rani Febrianti dari SDIT Insan Mulia Malang. Dan saya Dodi Purwito dari SDN Mulyorejo 2 Kota Malang, yang akan secara bergantian melakukan peran kami sebagai supervisor, coach, dan coaching. Doakan kami lancar dan sukses ya. Selamat menyaksikan. Coaching hari ini. Insya Allah saya sudah menyiapkan waktu, juga sudah menyiapkan diri untuk bisa melakukan proses coaching hari ini. Sip. Saya berharap hari ini Bu Sylvie bisa melakukan coaching dengan kompetensi coaching yang sudah kita tahu ya. Bu Sylvie bisa memberikan kehadiran yang penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot dengan rasa, dan alur ceritanya juga jangan lupa. Insya Allah nanti saya akan berusaha untuk memberikan perhatian penuh kepada coach saya. Kemudian saya akan belajar untuk mendengarkan secara sesama dengan rasa, dan juga akan menyiapkan pertanyaan sesuai dengan alur cerita yang sudah kita pelajari sebelumnya, Ibu. Baik. Nah, Bu Sylvie nanti kira-kira apa nih yang akan Bu Sylvie coba capai dalam memberikan coaching kepada coachingnya Bu Sylvie? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya capai, saya ingin memberikan perhatian secara penuh dan bisa mendengarkan apa unek-unek apa yang beliau rasakan, sehingga saya nanti akan bisa memberikan umpan balik yang baik sehingga bisa tercapai solusi permasalahan yang diinginkan, seperti itu. Baik, nanti mohon izin saya menyaksikan Bu Sylvie melakukan coaching bersama dengan coach. Kemudian semoga nanti berhasil dan bisa membantu coach Bu Sylvie menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Terima kasih. Monggo untuk bisa mengikuti kegiatan coaching kami dan nanti bisa memberikan umpan balik terhadap proses coaching kami. Siap, selamat melaksanakan coaching Bu Sylvie. Terima kasih Bu Reni. Semoga sukses. Sama-sama sharing untuk melakukan praktik coaching kita, dan sekiranya apa yang bisa saya bantu hari ini, Pak Dodi? Nggih, Bu Sylvie, ngapunten. Jadi memang beberapa hari ini saya memiliki sedikit pikiran yang agak terganggu ya, khususnya kondisi di sekolah saya. Jadi itu nanti yang bakal saya sharingkan sama Bu Sylvie. Semoga nanti saya punya gambaran lah ya, seperti itu Bu Sylvie. Siap. Nggih. Jadi ingin membicarakan tentang kondisi sekolah tempat Pak Dodi saat ini mengajar, seperti itu ya. Betul. Jadi semoga dalam waktu yang singkat ini apa yang menjadikan permasalahan jenengan bisa diungkapkan di sini dan kita bisa bersama-sama untuk menemukan solusi, seperti itu ya. Siap. Kemudian Pak Dodi, kira-kira seperti apa permasalahan dari sekolah panjenengan tersebut? Jadi begini Bu Sylvie, kebetulan kan saya bisa dikatakan masih baru ya di sekolah yang sekarang ini. Jadi saya melihat di sekolah saya, khususnya untuk guru-guru, dalam artian di sini rekan guru, itu saya bagi menjadi dua kelompok. Jadi ada kelompok guru senior dan guru yang muda. Nah, dari dua guru ini Bu Sylvie, saya merasa atau saya melihat bahwa kondisi yang terjadi di lapangan itu saya rasa tidak ideal. Dalam artian saya melihat ada gap di situ, ada batasan. Jadi guru yang senior itu punya kelompok sendiri dan guru yang muda itu punya kelompok sendiri. Nah, itu terbawa sampai kegiatan-kegiatan yang diadakan sekolah. Jadi banyak sekali kegiatan itu yang tidak berjalan maksimal itu karena tidak maksimalnya mereka dalam berkolaborasi. Jadi misalkan ada event guru agama. Jadi ya mereka mengatakan bahwa ya sudah, itu eventnya guru agama. Kita sebagai guru kelas
atau guru mapel yang lain, kita tidak perlu ikut campur di dalamnya. Begitu juga dengan eventnya guru olahraga, atau bahkan yang dalam waktu dekat ini akan kami laksanakan itu adalah event perjusa. Jadi pertemuan Jumat Sabtu itu kemarin ada koordinasi di kelas di sekolah kami. Namun saya merasakan ada sesuatu yang tidak maksimal di situ. Jadi ketika guru-guru diajak kolaborasi, koordinasi, itu mereka tidak bisa menunjukkan sikap yang antusias. Jadi merasa bahwa oh itu kan yang ikut perjusa kan kelas tinggi, berarti yang kelas rendah nggak usah ikut. Seperti itu Bu Sylvie. Baik. Jadi yang bisa saya tangkap di sini, permasalahan di sekolah jenengan itu adanya dua kelompok. Iya. Ya, jadi Betul. timbul gap atau jarak sehingga yang membuat kegiatan di sekolah sangat terganggu. Betul, seperti betul, itu. iya. Jadi mereka merasa kalau bukan di daerahnya atau di ranahnya, mereka kurang berpartisipasi seperti Iya, itu ya. Betul. Lebih tepatnya seperti itu. Jadi itu sangat mengganggu di proses Iya. pembelajaran atau kegiatan apapun di sekolah. Betul. Dan apa yang jenengan inginkan, harusnya seperti apa idealnya? Seperti itu. Kalau idealnya menurut saya, kita kan satu keluarga Bu Sylvie, Iya. satu sekolah. Harapannya sih memang apa yang ada di sekolah tersebut, program apapun itu kita ayahi bareng-bareng. Jadi semuanya ikut terlibat di dalamnya. Tidak membedakan mana itu guru muda, guru senior, guru mapel, guru kelas, tidak ada perbedaan di antara itu semua. Jadi harapannya memang apapun yang diprogramkan oleh sekolah itu bisa terlaksana dengan maksimal karena peran serta semua pihak. Menurut saya itu Bu Sylvie. Dari idealnya itu inginnya sebagai satu keluarga. Satu keluarga. Seperti itu. Padahal yang dirasa saat ini Itu masih belum Bu Sylvie. dalam Jadi, skala yang bisa dirasakan Pak Dori, permasalahannya dari rentang 1 sampai 10 mungkin Bu Sylvie ini, mungkin saya bisa melihatnya di angka 5 atau 6. dengan kondisi ideal di angka Menurut saya 9. 9. Jadi sangat berat ya Iya. arahnya dari Betul, 5 ke betul. 9 seperti itu ya. Nggih. Dan kira-kira kekuatan apa yang bisa dijadikan ini loh kita jadikan satu keluarga, itu kira-kira apa Pak? Kekuatan yang bisa jenengan angkat? Kekuatan yang pertama jelas kita itu sama berangkat dari satu profesi yang sama Bu Sylvie. Siap. Kita guru. Jadi memang sebelum kita masuk ke dalam sekolah, kita tuh memang sudah harus menyadari bahwa kita berangkat dari rumah itu kita sebagai guru. Tujuan kita itu jelas satu adalah hadir untuk anak-anak, mendampingi anak-anak dalam belajar, dan harapannya itu memang sudah dimiliki oleh masing-masing guru. Nah, dengan mindset yang sama seperti itu, saya rasa tidak ada alasan untuk guru itu akhirnya membatasi dirinya dengan guru yang lain khususnya seperti itu. Jadi kalau menurut saya kekuatan yang memang mungkin bisa kita angkat di situ ya satu profesi yang sama, yaitu sebagai guru. Profesi, siap. Iya, betul. Bagus Pak Dori. Jadi jenengan sudah punya kondisi ideal untuk menyatukan dalam satu keluarga Iya. dalam posisi profesi yang sama, Betul. yaitu guru, tanpa diembel-embel dengan senioritas seperti itu ya. Iya. Jadi kira-kira strategi apa ini yang untuk menguatkan potensi kekeluargaan tadi untuk menyatukan satu visi sebagai seorang guru seperti itu? Nggih. Jadi memang yang menjadi problem itu kan memang ada gap tadi Bu Sylvie ya. Iya. Kalau saya pernah komunikasi dengan salah satu teman, terutama teman-teman yang junior, itu memang mereka mengatakan bahwa mereka merasa agak kurang nyaman kalau mereka itu harus berkumpul dengan guru-guru yang senior. Kemudian di sisi lain saya pernah berkomunikasi dengan guru yang senior, pun mereka juga mengatakan yang sama, bahwa sebenarnya kalau menurut sudut pandangnya guru senior, guru muda ini yang menarik diri. Nah, itulah yang saya rasa menjadi problem utamanya. Nah, untuk strateginya memang saya sebenarnya berencana itu sih Bu Sylvie, punya gambaran untuk mengadakan suatu event kecil yang bisa dilakukan ya mungkin di lingkup sekolah aja, itu yang melibatkan semua guru, baik itu guru senior ataupun guru yang masih guru muda, itu kita libatkan. Mungkin dikonsep dengan model family gathering itu Bu Sylvie. Jadi kita mengadakan event kecil, kita main game. Nah, harapannya di situ bisa menemukan semangat kekeluargaan. Yang kita harapkan sih seperti itu. Siap. Jadi dari inti yang bisa saya tarik kesimpulan tadi, mohon maaf saya tarik gambaran tadi,
di satu sisi ketidaknyamanan dari yang junior, Betul. di satu sisi mereka beranggapan bahwa mereka menarik diri sendiri Oke, seperti betul, itu ya. betul. Padahal yang ingin jenengan lakukan adalah strategi untuk menyatukan itu, Oke, dan betul. jenengan bisa menemukan melalui Konsepnya family gathering. Siap, nggih. seperti itu. Hebat. Jadi untuk kegiatan family gathering ini kira-kira dari dukungan siapa yang bisa jenengan ajak, yang jenengan bisa rangkul seperti itu? Siap. Jadi jelas yang pertama yang perlu saya butuhkan itu adalah dukungan dari kepala sekolah Bu Sylvie, karena bagaimanapun juga beliau adalah penanggung jawab. Jadi nanti mungkin saya akan melakukan sharing kepada Bapak Kepala Sekolah, menyamakan persepsi apakah yang saya rasakan ini juga sama dirasakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Terus kemudian dari Bapak Kepala Sekolah mungkin nanti saya akan mengajak teman-teman yang muda, dalam artian di sini itu mereka yang memang biasa di lapangan, dalam artian seperti guru olahraga, itu akan saya ajak untuk menyusun acara konsepnya bagaimana. Terus kemudian mungkin tidak menutup kemungkinan saya juga akan mengajak paguyuban. Jadi biar apa ya, kita bisa kolaborasi bareng. Jadi nggak hanya guru saja yang ikut, tapi juga mengajak paguyuban. Harapannya sih memang kita berangkat itu dari satu kesatuan yang sama itu tadi Bu Sylvie. Harapannya sih seperti itu. Siap. Jadi dari dukungan kepala sekolah untuk bisa mendukung program ini, kemudian guru mata bidang studi yang mau diajak juga, dan paguyuban seperti itu. Dan kira-kira dari kegiatan ini dan dukungan ini, indikator keberhasilannya apa Pak? Kalau ini berhasil loh untuk menyatukan seperti itu. Betul. Memang indikator yang saya canangkan itu tidak jauh beda dengan tujuan Bu Sylvie. Tujuannya yaitu memang muncul rasa kekeluargaan. Jadi kayak yang awalnya memang ruang guru itu selalu sepi saat istirahat. Harapannya nanti ketika sudah dilaksanakan program tersebut, kita bisa kumpul bareng-bareng di ruang guru. Kita makan bareng, kita istirahat bareng di situ, sharing, guyon dan sebagainya. Jadi indikatornya sih itu sih Bu Sylvie. Jadi saya nggak terlalu jauh dulu ya, tapi indikatornya yang penting ruang guru ini penuh dulu lah Bu Sylvie. Itu berangkat dari kesadaran mereka sendiri, bukan karena ada rapat ataupun yang lainnya, tapi memang aku kok pengen ke ruang guru ya, pengen ketemu guru ini seperti itu. Ide jenengan untuk menyatukan dalam satu kekeluargaan SDN Mulyarejo 2 dengan satu visi dalam satu dasar yang sama sebagai seorang guru melalui program ini sudah bagus Pak. Jadi semoga bisa terlaksana dan muncul keberhasilan dari indikator itu muncul dari perasaan masing-masing guru, kesadaran sendiri yang seperti yang jenengan harapan itu. Dan selanjutnya butuh berapa lama ya kira-kira? Kebetulan ini kan masih bulan September ya, nggak jauh beda nggak jauh-jauh banget dengan Agustus. Jadi kalau saya lihat memang beberapa sekolah itu masih mengadakan kegiatan di bulan Agustus. Nah mungkin dalam waktu 1 minggu ini saya bisa bertemu dengan kepala sekolah untuk menyampaikan program itu. Jadi supaya bisa segera terlaksana. Karena kan kalau memang itu bisa segera terlaksana, harapannya sih sesegera mungkin kondisi yang awalnya tidak ideal ini bisa menjadi ideal gitu loh. Jadi lebih cepat lebih baik ya, dan teman yang masih Agustus ini betul. Iya, siap. Benderanya belum dilepas ini. Gitu ya. Jadi dukungan nanti sudah diperoleh, program juga sudah tercanangkan, indikator keberhasilan juga sudah. Satu yang ingin saya tanyakan, siapa yang bisa jenengan ajak untuk selain dukungan itu ya, ayo ajak bantu saya, komitmen saya untuk melanjutkan ini loh. Saya harus laksanakan, itu harus butuh penguatan seperti itu. Dari siapa Pak? Bu Sylvie. Jadi memang walaupun jenengan nggak down di bawah. Betul. Seperti itu. Alhamdulillah saya kebetulan punya teman yang dia itu bisa dikatakan sevisi dengan saya. Jadi beliau adalah guru PJOK. Beliau bernama Pak Denny. Beliau memang berasal dari SMP dan memang mutasi ke sekolah saya itu dengan status atau dengan riwayat beliau itu memang aktif di bidang sosial. Jadi beliau itu memang dulunya aktif di organisasi rumah zakat. Jadi memang beliau itu sudah punya jiwa sosial. Jiwa sosial yang bagus sekali.
Jadi saya sering sharing sama beliau pun punya ide yang sama, terus kemudian kita saling mengisi di situ. Jadi mungkin nanti saya akan lebih banyak komunikasi dengan beliau. Gini. Jadi enak itu Pak. Jadi Iya. paling nggak sudah ada nggak jalan sendiri Betul, ya. betul. Sudah ada backingan yang Iya. mau membantu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya komitmen berdua, dibantu berdua untuk berjalan bersama dengan rencana ini, semoga bisa berjalan dengan baik. Amin, amin. Dan selanjutnya juga ada efek keberhasilannya juga untuk kebaikan sekolah panjenengan berdua seperti itu. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sepertinya kegiatan coaching kita sudah selesai karena pemecahan masalahnya sudah muncul. Dan Alhamdulillah. apa yang bisa jenengan sampaikan, apa yang bisa saya jenengan rasakan setelah kita sedikit bercakap-cakap dalam waktu yang singkat ini? Yang saya rasakan pertama saya lebih Bu Sylvie, lebih antusias ya, dalam artian yang awalnya itu saya penuh dengan ketakutan, penuh dengan keresahan, terus akhirnya dengan ngobrol dengan Bu Sylvie santai tadi, saya melihat bahwa oh iya ya, ternyata program yang selama ini ada di otak saya itu hanya berupa ketakutan semata. Ketika saya sampaikan ke Bu Sylvie mengatakan bahwa oh ya enggak apa-apa, itu dilakukan aja, itu bagus. Jadi saya merasa lebih antusias untuk melaksanakan program saya. Jadi menemukan kekuatan dari Iya, betul, jenengan, betul. jenengan ternyata bisa. Iya. Dan juga dengan dukungan dari Iya. teman-teman seperjuangan juga ya. Betul. Gini. Karena memang selama ini kan saya melihat bahwa program yang saya pikirkan itu hal yang sepele. Saya khawatirnya ketika saya floorkan saya malah diketawakan. Tapi ternyata enggak. Jadi saya memang benar-benar insya Allah setelah ini akan saya laksanakan dengan sepenuh hati. Ya tentunya dengan dukungan dari rekan-rekan ya, terutama Pak Denny yang saya sebutkan tadi bahwa beliau memang orang yang sudah berpengalaman dalam bidang sosial. Harapannya sih bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah. Siap, terima kasih. Sama-sama Ibu Sylvie. Kita akhiri dari sini. Semoga kita bisa bertemu kembali di Amin, lain amin. kesempatan. Saya mohon maaf apabila dalam Sama-sama, proses Ibu coaching Sylvie. ini ada sedikit kekeliruan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Sylvie, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching bersama dengan coaching hari ini? Lega ya, pastinya lega dan juga bersyukur karena dengan proses coaching ini bersama-sama bisa saling sharing dan membantu teman untuk menggali kelebihan apa yang beliau sudah punya sehingga dapat diketahui solusi dari kekuatan yang beliau miliki tersebut, seperti itu. Baik. Kemudian ketika Bu Sylvie tadi melakukan coaching, indikator sukses apa nih yang menurut Bu Sylvie sudah tercapai? Oke, yang saya rasakan ini saya merasa sudah mendengarkan dengan rasa, kemudian memberikan perhatian penuh kepada coach saya dalam proses coaching ini, dan saya rasa itu yang mendukung pelaksanaan coaching ini bisa berhasil, seperti itu. Baik, mungkin sedikit saya sampaikan catatannya sudah saya buat gitu Bu Sylvie. Terima kasih. Monggo. Tadi saya mengamati Bu Sylvie melaksanakan coaching bersama dengan coach itu sudah bagus ya. Bu Sylvie sudah berusaha memberikan perhatian penuh, kemudian memberikan kehadiran penuh di situ, kemudian menjadi pendengar yang aktif. Ketika Bu Sylvie bisa menyampaikan kesimpulan, menyampaikan summarize itu ya, menangkap cerita Pak Dori, kemudian Bu Sylvie mengulang kembali sebagai bentuk bahwa kita paham, dan itu adalah salah satu bukti Bu Sylvie sudah menjadi pendengar yang aktif. Terima kasih. Kemudian tadi kalau saya perhatikan Bu Sylvie juga sudah mengajukan pertanyaan dengan penuh rasa ya, sudah berbobot dan alur ceritanya juga sudah kelihatan. Cuma mungkin tadi yang perlu kita garis bawahi adalah ketika kita menyampaikan hasil rangkuman itu mungkin tidak perlu terlalu panjang ya, supaya Pak Dori bisa mempunyai kesempatan yang lebih panjang untuk menyampaikan potensi yang dimiliki. Siap, terima kasih. Tapi semuanya sudah bagus. Bu Sylvie menurut saya sudah menjadi coach yang baik dan bisa mengarahkan Pak Dori untuk menyelesaikan masalah dengan potensi yang dimiliki. Terima kasih Bu Reni. Baik, kemudian ke depan apa nih yang ingin Bu Sylvie kembangkan dari proses coaching? Karena coaching ini masih baru bagi saya ya. Jadi untuk awal ini saya masih belajar untuk
memberikan kehadiran penuh dan mendengarkan dengan aktif seperti itu. Tetapi yang ingin saya pelajari lagi adalah bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Karena lewat pertanyaan berbobot ini akan menghindarkan kita memberikan asumsi, memberikan judgement atau labeling, tapi lebih mengarahkan bagaimana beliaunya bisa mengeluarkan potensi tanpa kita, kayak tadi jenengan sampaikan, tidak terlalu panjang-panjang merangkum, karena saya masih belajar untuk bagaimana menyusun pertanyaan berbobot yang bisa menggali ide-ide seperti itu, Ibu, tanpa harus memberikan kesimpulan terlalu lama katanya tadi ya, karena saya masih memang ingin belajar lagi bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot itu, seperti itu, Bu. Siap. Bagus Bu Silvi, kita sama-sama kembangkan ya kemampuan coaching. Semoga ke depan Bu Silvi memang benar-benar bisa menjadi coach tidak hanya untuk partner tapi juga untuk rekan lain di luar lingkungan Bu Silvi. Terima